QS Al-Araf ayat 25 berbunyi, secara makna zahir, di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, dan darinya kamu akan dibangkitkan. Ayat ini tampak sederhana, nyaris biologis. Namun, bagi tasawuf, justru di kesederhanaannya tersembunyi peta perjalanan ma'rifat yang sangat dalam. Dalam Tadabbur Kalbu, ayat ini tidak hanya berbicara tentang tanah sebagai lokasi fisik, tetapi tentang keadaan keberadaan manusia menurut ruh ajaran Imam Junaid al-Baghdadi. Ayat ini adalah pelajaran tentang fan dan bak yang dibungkus dalam bahasa kosmik. Hidup di bumi bukan sekadar bernapas, tetapi hidup dalam hijab jiwa yang masih terikat oleh bentuk, nafs, dan sebab akibat. Bumi di sini adalah simbol katsrah, keberagaman dan keterpecahan. Tempat ego merasa aku ada. Mati di bumi menurut Junaid bukan hanya berhentinya jasad, tetapi matinya klaim diri. Inilah fan, nafs, ketika kehendak pribadi luruh, identitas leleh, dan hamba tidak lagi berdiri dengan dirinya sendiri. Kematian ini bisa terjadi sebelum jasad dikubur. Bahkan, bagi para arif, inilah kematian yang dicari. Dari bumi kamu dibangkitkan adalah bil, bangkitnya kesadaran baru setelah ego mati. Hamba kembali hidup, tetapi bukan sebagai dirinya melainkan sebagai alat kehendak Allah. Inilah hidup yang jernih, tenang, dan tidak reaktif. Imam Al-Ghazali dengan bahasa Tazkiyatun Nafs membaca ayat ini sebagai proses penyucian bertahap jiwa. Bumi adalah lambang nafs am-am, rah jiwa yang berat, lengket, dan condong ke bawah. Selama manusia hidup di bumi, ia masih ditarik oleh syahwat, ambisi, dan rasa memiliki. Kematian di bumi menurut Al-Ghazali adalah tazkiyah, membersihkan hati dari cinta dunia, bukan membenci dunia, tetapi tidak menjadikannya pusat. Ini adalah kematian keterikatan, bukan kematian fungsi. Seseorang masih bekerja, berkeluarga, berperan, tetapi hatinya tidak lagi tinggal di sana. Kebangkitan dari bumi adalah hanya kalbun sal, hati yang hidup dengan Allah. Pada tahap ini, kehidupan dunia tetap berjalan, tetapi orientasi sudah berubah. Dunia menjadi ladang, bukan rumah. Ego menjadi alat, bukan raja. Dalam hakikat Marifatullah, ayat ini mengajarkan satu hukum halus. Siapa yang tidak mati sebelum mati, ia tidak akan benar-benar hidup setelahnya. Bumi bukan musuh. Ia adalah madrasah. Hidup di bumi adalah ujian kesadaran. Mati di bumi